Ayo tebak, ini mobil apa? Bukan Wrangler, tapi ini adalah Baik BJ40 Plus. Nah, mau tahu impresinya kayak apa sih? Mobil yang udah tampilannya keren banget, terus punya kemampuan off-road bagus. Langsung aja saksikan video ini sampai selesai. Oke, kita bahas dari bagian depannya dulu. Tapi sebelumnya perlu diketahui kalau sebenarnya Baik itu kerjasamanya sama Mercedes-Benz. Jadi nggak ada hubungannya sama Jeep. Tampilan secara keseluruhan ini adalah bukan mirip-miripin dengan Rubicon. Jadi ini kalau hoodnya kita lihat kayak gini, besar, ini tampilannya arogan banget dan memang gagah banget ya. Lanjut aja, kita langsung bahas kalau lampu bagian ini kotak tapi dia udah full LED, jadi udah modern banget. Kemudian di bagian bawahnya ini ada DRL melingkar kayak gini, dan ini ada fog lampnya juga udah LED. Nah, kemudian yang paling membedakan dengan Jeep Wrangler Rubicon adalah bagian grillnya nih. Dia U kayak gini sebanyak 5 partisi, tapi malah mengingatkan kita dengan Suzuki Ignis, bukan Jeep Rubicon. Oke. Di bawah kita lihat ada hook kayak gini, jadi kalau misalnya Anda nyangkut lagi off-road, gampang nih, tinggal cantelin aja untuk ditarik dari lumpur. Oke, lanjut ke bagian samping. Nah, sekarang kita udah di samping, kita bisa lihat kalau engsel-engselnya ini mirip banget sama Jeep Rubicon. Tapi untungnya handle-nya nih beda, kalau misalnya Rubicon itu panjang gitu bentuknya, kalau ini mengotak. Oke, di sini juga ada footstep buat Anda yang biar naiknya gampang ya ke mobil ini karena cukup tinggi. Panjangnya juga ini 4,5 meter. Jadi kalau bisa dikatakan ini juga tergolong panjang mobilnya. Nah, sekarang kita langsung lihat bannya aja. Bannya sekarang masih menggunakan merek Sailun dengan ring 17, terus ukurannya 245/70. Namun kata orang Baik, nantinya yang akan dirilis massal belum tentu menggunakan ban ini, atau bisa juga nanti ada varian yang menggunakan ban MT. Oke, lanjut ke bagian samping. Kita lihat ini kalau di bagian atas full kotak kayak gini ya bentuknya. Dan yang unik, dia itu ada kayak aksen-aksen gini, kasar banget. Jadi saya udah konfirmasi ulang, saya kira ini tadinya cat-catan yang kurang rapi, tapi ternyata ini memang dari sananya dibuat seperti ini. Oke, ada kaca juga di bagian belakang kecil seperti ini. Di bagian belakang bannya juga ukurannya sama, dan ini tangki bensinnya seperti ini, masih ada tulisan Cinanya kayak gini, dan tidak perlu tuas karena ternyata cuma tinggal menekan aja udah terbuka. Nah, sekarang lanjut aja ke bagian belakang. Nah, mengapa tadi pas opening saya tutup ini? Karena kalau Anda cuma lihat lampunya, kemudian bumper bagian bawah, ini memang mirip banget sama Jeep Wrangler Rubicon. Oke, lanjut aja. Sekarang kalau dia tuh pakai aksen-aksen chrome ya di bagian bawah sini. Dan ada hook lagi di kiri dan kanan. Lalu ada konde dengan ukuran ban yang sama dengan yang digunakan saat ini. Kita lihat kacanya juga tidak terlalu besar karena terhalang oleh ban. Dan di sini ada wiper belakang, lalu ada stop lampnya juga. Ini emblem ya, yang kayak tadi, BJ40 Plus. Oke, sekarang lanjut ke bagasinya, bukaannya seperti ini. Unik banget ya, jadi bisa dibuka bawahnya aja dan langsung bisa dibuka atasnya seperti ini. Wah, menarik banget nih kalau Anda ingin menjadikan mobil ini sebagai camera car, atau misalnya Anda suka bawa barang banyak, terus tempat parkirnya sempit, bisa dibuka atasnya aja untuk menaikkan barang tersebut. Nah, ini kapasitas bagasinya tergolong lebar banget, kayak gini. Dan kalau ingin kapasitasnya lebih besar lagi, Anda tinggal rebahin aja kursi baris keduanya. Tapi sayangnya ini mobil cukup tinggi ya. Jadi kalau misalnya Anda bawa koper yang berat banget, ini effort nih naikin untuk ke atas sini. Itu aja sih paling catatannya. Oke, sebelum mengomentari bagian dalam, kita akan bahas mesinnya dulu.
Nah, sekarang mesinnya 2000 cc turbo, kemudian tenaganya 221 HP dan torsinya mencapai 380 Nm. Sistem penggeraknya 4 roda, jadi sangat mumpuni untuk di jalanan off-road sekalipun. Oke, udah di baris kedua dan posisi duduknya nih tinggi banget ya, kayak gini. Ini posisi mengemudi saya yang tinggi ya 170 cm dan ruang kakinya memang lumayan oke sih, tapi kalau buat Anda yang mungkin lebih tinggi dari saya, kayaknya agak mentok nih kayak gini. Terus kalau headroomnya ya tergolong oke lah ya. Dan yang unik dia itu mirip banget nih sama Jeep Wrangler, di cover seperti ini juga. Lalu yang bagian-bagian hitam ini sebenarnya atapnya ini bisa dibuka juga. Jadi nanti untuk keseluruhannya ini bisa dibuka dan yang di depannya juga ini bisa dibuka. Tapi bedanya kalau yang ini harus membuka cover belakang, sementara kalau yang depan bukanya bisa kanan kiri aja kayak gini. Tapi ya butuh effort kalau untuk membuka atapnya. Oke, lanjut aja soal posisi duduk. Untuk Anda yang merasa ini duduknya masih kurang nyaman, ini masih bisa disandarkan. Ini batas maksimalnya seperti ini. Jadi masih agak lumayan ya kalau kayak gini, lebih rileks. Nah, kalau pengen lebih rileks lagi, tinggal armrestnya ditaruh aja kayak gini, diturunin. Dan di sini tersedia cup holder untuk minuman sebanyak 2 buah. Oke, lebih nyaman lagi kalau AC-nya dingin dan kita bisa mengaturnya ventilasi di bagian tengah sini. Kanan dan kiri ini terpisah. Lalu kalau Anda misalnya bawa dokumen, bisa diselipin di poket yang bagian depan sini. Nah, ini udah tersedia ISOFIX, kemudian juga safety belt 3 titik untuk 3 penumpang. Namun saya geser dulu ya ke tengah, karena yang di tengah ini agak tinggi dan dia itu bagian bawahnya nih nggak rata kayak gini. Jadi gantung banget dan ini semakin dekat lagi dengan headroomnya kayak gini. Ya, apalagi dia bawahnya nih kalau bisa dibilang flat banget, kurang nyaman karena kalau yang kanan kiri ini ada stitching dan juga ada ventilasinya. Jadi tentu akan lebih menyenangkan duduk di kanan ataupun di sisi kirinya. Ya, sekarang kita lihat di bagian door trimnya. Ini nggak ada ruang penyimpanan sih sebenarnya. Ini juga cuman kayak pocket yang dibuat dengan bahan rajutan seperti ini. Masukin kayak botol kayaknya sulit ya di sini karena ini udah mepet banget sama yang namanya bangku. Nah, sebelum ketinggalan, ternyata ini ada lampunya tapi masih kuning kayak gini ya. Nah, terus dia di bagian bawah sini ada kompartemen kecil, tapi sayangnya tidak ada untuk konektivitas, tidak ada port USB ataupun soket 12 volt di bagian sini. Nah, udah lanjut aja kita bahas di bagian depan. Nah, sekarang udah di depan, kita mau bahas interiornya dulu ya. Ini bagian depan ini udah soft touch, tapi nggak tahu kenapa yang ini malah agak keras ya di sini, dan ini kayaknya jahitannya cuma jahitan palsu, bukan yang stitching asli, kelihatan banget. Terus di bagian bawahnya ini kayak plat karbon, kayak karbon gitu ya warnanya ya. Cuma ya bikin tampilannya lebih gagah aja gitu. Oke, ke tengah pengaturan ventilasinya ini muter gini bentuknya, dan Anda bisa mengaturnya kayak gini. Kalau untuk mengatur ventilasi di sini ada engine start stopnya. Lalu untuk pengaturan 4x4 nya bisa ditekan yang bagian ini. Sama ini juga sama kayak yang di kiri untuk AC. Lalu kalau ke bagian bawah ini ada untuk macam-macam nih. Ini untuk ventilasinya, dan kalau embusan AC-nya bisa diaturnya dari putaran yang bagian bawah sini. Lanjut ke bagian sini ada kompartemen, mungkin untuk menaruh gadget Anda cukup. Dan di sini ada cup holder sebanyak 2 buah dan masih ada lighter nih di sini. Unik banget nih untuk mobil baru. Oke. Tuas transmisinya oke punya nih, khas Mercedes-Benz yang saya sudah kasih tahu tadi, hasil kolaborasi. Jadi keren dan enak banget digenggamnya kayak gini. Nah, ini ada parking brake-nya di sini, auto start, auto hold-nya juga di sini. Lalu di sini ada pengaturan kayak radio, media bisa diatur lewat sini.
Head unitnya tergolong oke punya sih kayak gini, walaupun tidak terlalu besar, tapi ini kalau kita pegang-pegang ini intuitif banget dan nggak ada delay, jadi cukup oke. Medianya juga lengkap pengaturannya, dan kalau Anda mau ngatur lihat mobilnya, di sini juga ada pengaturan lainnya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi saat mobil ini sudah bisa kita pinjam dan kita coba di jalan. Sekarang waktunya kita ngomongin soal pengaturan ataupun posisi mengemudi. Jadi yang pertama adalah mobil ini tidak ada pengaturan tingginya. Jadi kalau buat saya yang bisa dibilang pendek kayak gini, ini agak susah nih ngaturnya untuk melihat sampai yang paling depan. Ini cuma ada pengaturan elektrik untuk maju mundur dan juga reclining aja. Terbatas banget sih memang. Seharusnya ke depannya improvementnya adalah ada untuk pengaturan ketinggiannya, jadi lebih mudah. Lanjut, kalau untuk sennya di bagian kiri dia, dan di sebelah kanan ini untuk wipernya. Lalu MID-nya ini lengkap sih menurut kami, ini lebih ke modern sih. Beda banget sama yang tampilan gagah yang ada di depan. Kita lihat pengaturannya di sini ada adaptive cruise control. Kemudian di bagian kanan Anda bisa mengatur MID dan head unit lebih dalam lagi. Pencet-pencet aja. Di sini ada logo baik. Dan secara keseluruhan ini setirnya enak digenggam, tapi nggak tahu kenapa kayak terasa kekecilan dan ini keras banget sih. Di sini ada emblemnya BJ40, dan saya mau nambahin lagi kalau di sini ada kompartemen yang bukanya pencet sini, dan kompartemennya ini ada untuk koin. Dan kalau Anda nggak membutuhkan ini tinggal lepas aja. Di bawah sini akan mendapatkan kompartemen ruang penyimpanan yang lebih lega. Dan untuk konektivitas ternyata ada lagi nih, satu di sini port USB. Oke, itu aja di bagian depan sini. Dan kalau kita lihat yang unik, kalau untuk penumpang di bagian samping tidak hanya handle atas ini aja, dia juga bisa pegang di bagian sini. Kalau misalnya mau off-road dan butuh lebih aman lagi, tidak terguncang, bisa pegang ini. Itu aja di door trim kanan. Sama kayak di belakang, sempit banget. Ini nggak ada tempat buat naruh kayak tumbler ya. Ini sempit banget nih untuk koin kayaknya nih kalau di bagian sini. Lalu kalau secara keseluruhan ini lebih enak dipegang, sama seperti yang tengah ini. Dan yang jahitan-jahitan ini baru nih yang asli. Ini terkesan premium baru nih. Lalu di sini ada satin finish kayak gini, terlihat lebih elegan. Nah, kalau untuk mengatur kayak misalnya hill descent control ataupun traction control, ini pencetannya ada di sebelah sini. Oke, ini juga untuk pengaturan spion elektrik bisa diatur di bagian kanan, dan untuk lampu juga ketinggiannya bisa diputar-putar aja di bagian sini. Oke, itu aja. Simpel banget sih, emang mobil ini menjual gagahnya dan kemampuan off-roadnya ketimbang yang ada di interior. Oke, jadi secara keseluruhan ini mobil yang menarik banget karena dengan harga 800 jutaan dia bisa menandingi yang namanya Jeep Rubicon yang bisa dibilang harganya 2 kali lipat dari mobil ini. Kemampuan off-roadnya juga boleh diadu, dan sekarang sudah ada dealernya di Indonesia, jadi lebih mudah untuk mendapatkan mobil ini. Jadi demikianlah hasil first impression kami terhadap mobil ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat Anda yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.